rekan alumni Prasmul, kenalin namaku Sylvia Boneta, tapi biasa dipanggil Sibo. Aku alumni dari S1 Event Management angkatan 2015 dan saat ini aku merupakan co-founder sekaligus CRO di Euphoria Event Orchestrator, bisnis yang aku bangun bersama teman-temanku di dunia event. Ya, Euphoria Event Orchestrator merupakan event organizer dan kami menyebutnya kami tuh hub untuk event consulting, networking, bahkan sampai dengan production event. Sampai sejauh ini kami happy ngerjain event karena kami percaya one event thousand impact. Selama ini kami mengerjakan event-event lebih dari 300 event, kurang lebih dari 2020 dan kita merasakan banyaknya dampak yang kami hasilkan melalui sebuah event. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, dari SMA aku udah tertarik banget di dunia event. Dulu aku OSIS, jadi teman-teman mungkin yang OSIS di sini juga banyak yang langsung ngerasa kayak seru ya di dunia event gitu. Dan ketika kuliah, apalagi aku nyemplung di S1 event dan di situ ngerasain serunya ngerjain sebuah event gitu ya, berbagai macam kategori event, berbagai macam event yang mau kayak gimana sih kita udah coba pelajari gitu kan. Dan menurutku itu jadi satu titik di mana aku ngerasa kayaknya ini industri yang aku mau deh, aku tertarik di sini dan aku mau berkecimpung di sini. Ditambah lagi dengan partnerku yang sekarang ngide gitu, ngajak gitu untuk kayak yuk kita bikin event organizer, karena sayang 4 tahun ilmu kita tuh kalau misalnya nggak diimplementasiin di industri yang nyata ini gitu. Ini menarik kalau cerita tentang pengalaman dan tantangan gitu ya. Aku mau kenalin dulu 3 partnerku yang lainnya, ada Viga, ada Meta, ada Karen. Kami berempat sama-sama jurusan S1 event dan di tahun yang sama. Jadi kita satu kelas 4 tahun gitu ya. Dan kalau dibilang tantangannya, Euphoria ini lahir di 2020, rekan-rekan semuanya, dan pada saat kita memulai itu belum COVID. Kita udah dapat beberapa job di awal dan ternyata COVID di situ. Dan di situ kami ngerasa satu pukulan besar sih, karena mungkin gak cuma kami ya, tapi IO yang lainnya pun begitu. Karena di awal kami baru mau lari, ternyata ada COVID gitu. Dan di situ kami harus beradaptasi sih. Yang awalnya event itu semua offline ya teman-teman, dan tiba-tiba kita harus beradaptasi untuk menjadi hybrid, bahkan waktu itu online full gitu. Di situ kita belajar banget, yang awalnya kita nggak pernah bikin conference secara online. Di situ kita harus beradaptasi dan harus belajar lagi dari nol, karena dulu di kampus kita nggak belajar itu gitu kan. Kita nggak belajar gimana caranya conference menggunakan Zoom, gimana caranya kita bisa eksplorasi fitur di Zoom misalnya kayak gitu. Dan pada saat itu memang kita benar-benar beradaptasi dan alhamdulillahnya kami bertahan, malah kami bisa hidup dari situ. Awalnya kami punya sebuah program namanya Play at Home. Jadi kita berdasarkan hasil riset, jadi tetap ya ilmu-ilmu Prasmul nih tetap nempel. Kita di awal riset dulu apa yang harus kita lakukan, dan ternyata setelah dikulik itu ya, menariknya adalah ibu-ibu yang tinggal di rumah gitu ya, tapi dia kerja work from home. Dia juga bingung nih harus kasih program apa buat anak-anaknya, kasih activity apa buat anak-anaknya. Akhirnya muncullah Play at Home. Awalnya kita tuh 6 bulan pertama untung kita cuman kayaknya nggak sampai segelas kopi deh harga. Untung kita nggak nyampe untuk beli 1 gelas kopi gitu. Tapi akhirnya kita coba rework lagi, kita coba kulik lagi, kita coba riset lagi, dan alhamdulillah 6 bulan ke depannya kita adalah hasilnya, dan itu yang bikin roda Euphoria berputar sampai dengan hari ini. Oke, kalau ditanya perannya pasti besar banget ya Kak. Aku nggak pungkirin itu, bahkan teman-teman yang lain pun nggak memungkirin itu gitu. Mulai dari kalau keterampilan ya, kalau dibilang skill apa nih yang akhirnya kepake di dunia event ini yang kami jalani sekarang, udah pasti negotiation skill ya. Kita di dunia ini, di industri ini kita harus pandai bernegosiasi gitu, karena kan perubahannya tuh cepet Kak. Di event itu perubahannya cepet dan pokoknya dinamis banget lah gitu ya. Dan di situ kita dilatih sih sama
yang tadi aku sebut di sebelumnya riset. Jadi kita tuh selalu di awal tuh riset kecil-kecilan, mau besar-besaran kecil-kecilan, intinya kita riset dulu. Karena kalau kita menyadari ketika kita tidak melakukan sesuatu based on riset gitu ya, hasilnya nggak akan maksimal. Itu sih yang hal-hal yang menurut aku nempel banget sampai dengan hari ini. Bahkan kalau kakak lihat nanti di ruangan Euphoria itu ada buku-buku Prasmul. Kita masih tetap pakai, kayak project manajemennya masih kita pakai. Bahkan Meta, founder dari Euphoria juga masih belajar finance gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh selalu belajar, karena kita tahu kita tuh nggak cukup berhenti di sini untuk belajar gitu. Kita harus terus-terusan belajar sih. Itu. Salah satunya adalah event Belajar Raya sih. Jadi Belajar Raya ini satu event festival dari semua murid, semua guru. Mereka ini terdiri dari beberapa komunitas begitu ya, beberapa komunitas dan banyak yang menginisiasikan begitu. Dan eventnya di Post Blok. Di tahun ini kalau nggak salah di bulan berapa ya, aku lupa, pokoknya beberapa bulan lalu. Nah ini menghadirkan kurang lebih sampai 12.000 orang. Di situ kita juga belajar crowd handling ya, karena ada 9 pengisi acara, 9 musisi begitu yang hadir menjadi bintang tamunya. Nah mereka kan setiap musisi ini punya masa ya, punya pengikut gitu. Nah mereka kan banyak yang datang, dan di situ kami belajar banyak hal sih, mulai dari persiapannya kita belajar tentang gimana caranya nih semua terregistrasi dengan baik. Itu kan hal yang simple, tapi ternyata kalau orangnya banyak ya pasti harus dihandle dengan baik gitu kan, masalah registrasi. Terus juga kalau di hari H kita sangat fokus dengan crowd handling, karena banyak banget pesertanya, sampai dengan 12.000 orang di situ. Dan 12.000 orang ini kan dari berbagai background gitu ya, dari berbagai daerah juga gitu ya, semua harus di-treat dengan baik gitu. Itu sih yang sebenarnya membekas banget dan bikin kita belajar, dan banyak evaluasi juga pastinya. Tapi ini karena tahun kedua, alhamdulillah dari yang tahun pertama kita melakukan banyak improvement sih, karena setiap di akhir event kita ada evaluasi, dan evaluasi ini yang menjadikan bahan gitu ya untuk di event selanjutnya supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Sebetulnya seperti itu. Cuman bagaimanapun juga kalau kami percayanya setiap event itu pastinya persiapan, improvisasi. Jadi semua tuh pasti persiapan tuh di hari H sebelum acara. Tapi ketika sudah di hari H, kita nggak bisa sepenuhnya berpatok kepada persiapan sebelumnya nih. Walaupun persiapan kita udah matang, tapi tetap pasti ada momen di mana kita harus berimprovisasi dengan apa yang terjadi di hari itu. Gitu. Oke, ini based on pengalaman aku ya. Intinya ketika kalian mau menjalankan sebuah bisnis gitu, kalau misalnya kalian mau ngerjain sendiri, ya boleh, nggak ada yang larang juga. Tapi kalau kalian mau ngerjain dengan tim, dengan partner, itu juga boleh gitu. Kalau karena aku bekerja sama dengan tim, pastikan tim kalian nih benar-benar orang-orang yang memang kita punya visi dan misi yang sama. Karena itu yang terasa banget ketika kami berjalan kurang lebih 4 tahun ini. Kami sama-sama saling mendukung sih, jadi nggak ada yang ngerasa aduh ini sih ini gini ya, sih ini gitu ya gitu. Dan terasanya adalah ketika sekarang kita sama-sama saling backup gitu. Ketika yang satu kurang, yang lain tuh nggak ngejudge tapi malah mendukung. Itu yang membuat bisnis kami insya Allah langgeng sampai ke depan terus gitu kan. Nah yang kedua adalah kalau balik ke personal, ke masing-masing diri gitu. Kalau aku pribadi, aku mengerjakan semua dengan hati. Karena ketika kita ngerjain dengan hati, semuanya pasti berjalan dengan baik gitu. Ya jujur, tulus itu ngikut aja gitu kan. Kayak ketika kita ngerjain dengan hati, ya kita bekerja juga dengan jujur. Terus kita juga pastinya akan bertanggung jawab dengan apa yang dikerjain dan tulus. Nah ketika kita melakukan semua itu, orang lain akan ngeliat dan ngerasa oh iya ya, ini emang orang ini bisa dipercaya, dan nantinya akan kelihatan oh orang ini expert ya di bidang ini gitu. Jadi hal-hal lainnya akan ngikut ketika kita bekerja dengan hati. Trivia question, yeay! Jawab cepet ya, Kak Sibo. Pertanyaan
pertama, salah dekor venue atau salah cetak undangan? Salah cetak undangan. Karena aku tahu vendor yang bisa 24 jam nyetak. Oke, solutif ya. Oke, yang kedua, pakai baju terbalik seharian atau pakai sepatu beda warna? Pakai sepatu beda warna karena aku punya. Serius? Oke. Selanjutnya, Ya. lupa nama teman deket atau lupa nama bos sendiri? Mohon maaf lupa nama bos aja. Oke. Selanjutnya, pakai sendal jepit ke acara formal atau pakai jas ke pantai? Pakai jas ke pantai. Kenapa? Karena pernah gitu. Pakai kemeja ke pantai. Pakai kemeja ke pantai terus bawa laptop. Jadi udahlah nggak apa-apa. Oh, ada dikasih ya. Iya. Oke. Selanjutnya, selalu pakai helm sepeda kemanapun atau selalu bawa payung saat cuaca cerah? Bawa payung saat cuaca cerah karena aku kayak gitu. Iya sih, kayak semua orang ya. Iya, oke. Selanjutnya, kentut dengan suara super keras di tempat ramai atau bersin dengan suara efek ledakan? Bersin aja. Karena Setidaknya setidaknya bersin ya setidaknya bersin gitu kita. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. tidak polusi udara ya. Iya betul. Ada alasannya lah gitu. Ya, oke. Pengisi acara tiba-tiba batal atau MC kehilangan suara? MC kehilangan suara karena aku bisa bantuin VO. Oh, emang multi talented. Oke. Tiba-tiba hujan di acara outdoor atau listrik mati saat acara indoor? Tiba-tiba hujan. Karena Kita bisa panggil pawang hujan. ya, oke. Minum air pakai garpu atau makan steak pakai sedotan? Minum air pakai garpu. Oke. Karena kenapa harus pakai garpu? Kenapa nggak di? Iya sih. Ya namanya juga trivia ya, Oh, Kak. iya. Oke. Terakhir, Hah? selalu ngomongnya kayak Donald Duck atau ketawanya kayak Woody Woodpecker? Ketawa kayak Woody Woodpecker. Karena orang-orang bilang ketawa aku kayak Woody Woodpecker. Serius? Coba ketawa, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya sudah ngedengerin ceritaku dan sudah main ke rumahnya Euphoria. Jangan lupa follow Instagram @alumniprasmul dan jangan lupa nonton lengkap video ini di YouTube dan Spotify Ika Prama Prasetya Mulia. Segitu aja teman-teman, terima kasih, bye.